Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, baik ya. Pada pagi hari ini kita boleh bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sebaiknya mempersiapkan buku tulis, buku panduan, Alkitab, dan yang paling perlu untuk pembelajaran kita hari ini adalah mempersiapkan hati. Mempersiapkan apa? Iya, mempersiapkan hati. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Ibu yang memimpin doa. Kita berdoa, tutup mata, tunduk kepala, lipat tangan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pada pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberkati kami, masih memberikan kami kesempatan supaya kami bisa berjumpa dengan anak-anak kami pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati kami Tuhan, kami berdoa melalui nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Oke anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dibuka bukunya pada bab 2 pelajaran 1, yaitu di sana dikatakan menghormati orang tua. Ini menghormati orang tua. Oke, anak-anak, di dalam rumah kita tinggal bersama dengan keluarga. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Orang tua kita di rumah adalah ayah dan ibu. Orang tua adalah orang yang paling baik bagi kita. Kita bisa hidup, bisa sekolah, bisa makan, bisa tumbuh dengan baik. Itu karena orang tua kita adalah orang tua yang baik bagi kita. Nah, anak-anakku, ibu ingin cerita sesuatu. Ibu mau kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Siapa mau mendengarkan cerita ibu pada saat ini? Oke, anak-anakku sekalian, pada waktu itu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di tengah perjalanan, sampailah bangsa Israel di suatu tempat, yaitu Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai, Allah memberikan 10 perintah kepada Musa dan orang-orang Israel yang ada di sana. 10 perintah ini ditulis di batu. 10 perintah ini diberikan Allah kepada orang-orang Israel supaya dijadikan sebagai tuntunan yang harus ditaati seluruh bangsa Israel. Anak-anakku, 10 perintah ini tidak hanya untuk bangsa Israel saja, namun untuk kita seluruh umat yang dipilih oleh Tuhan. Di dalam 10 perintah ini, anak-anakku, ada satu perintah yang berisi tentang menghormati orang tua. Di sana, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ibu ulangi ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, anak-anakku, orang tua adalah wali Allah di dunia ini. Berarti orang tua mengasihi anak-anaknya. Dalam Amsal 1 ayat 8, Amsal 1 ayat 8, di sana berisikan, hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Berarti anak-anakku sekalian, kita harus menghormati orang tua kita. Kita tidak boleh melawan sama orang tua. Oke, mengapa kita harus menghormati orang tua? Kita harus menghormati orang tua dan mengasihinya. Karena orang tua yang memberi
membesarkan kita, memberikan kita makan, memberikan kita minum, memberikan kita pakaian yang bagus, memberikan kita sepatu yang bagus, menyekolahkan kita, memberikan uang jajan kepada kita. Coba anak-anakku sekalian bayangkan, jika orang tuamu tidak ada, maka kamu akan merasa sendirian dan tidak akan bisa bersekolah seperti saat ini. Kamu tidak akan berjumpa dengan teman-teman yang ada di kelas saat ini. Anakku sekalian, mengapa kita menghormati orang tua kita? Karena orang tua kita memiliki banyak sekali jasa bagi kita. Jasa seperti apa itu? Yang pertama, orang tua telah mengandung dan melahirkan kita. Ibu kita mengandung kita 9 bulan, anak-anakku sekalian. Ketika ibu kita mau pergi ke pajak, pergi ke gereja, pergi ke pesta, orang tua kita atau ibu kita membawa-bawa kita. Dan orang tua kita, ibu kita melahirkan kita dengan bertaruh nyawa. Apakah masih bisa anak-anakku sekalian melawan? Dan yang kedua adalah merawat dan mendidik kita. Orang tua kita merawat dan mendidik kita. Merawat kita, memberikan kita makan, memberikan obat bagi kita ketika kita sakit. Dan yang mendidik kita adalah orang tua kita. Kita diajarkan untuk berdoa, untuk berbicara kepada orang yang lebih tua supaya lebih sopan. Dan yang ketiga adalah mengajarkan kita supaya kita selalu baik kepada sesama manusia. Yang keempat adalah mencukupi kebutuhan kita. Oke, orang tua kita membeli baju bagi kita, membeli sepatu, dan masih banyak lagi. Yang kelima adalah mereka mengajari kita supaya kita selalu taat, mengajarkan kita untuk berdoa, mengajarkan kita supaya bisa makan dengan baik, mengajarkan kita berbicara dengan baik. Oke, anak-anakku sekalian, kita harus menghormati orang tua kita. Dengan kita menghormati orang tua, maka kita telah menghormati Allah. Kenapa? Karena orang tua adalah wakil Allah di bumi. Ketika kita sudah menghormati orang tua kita, menghormati ayah, ibu kita, maka kita telah menghormati Tuhan. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana cara menghormati orang tua? Yang pertama adalah kita mendengarkan nasihat dan perintah orang tua. Contohnya, ketika anak-anakku sekalian disuruh orang tua, Jabai, ambil dulu buku di lemari. Maka anak-anakku sekalian harus mengambil. Maka si Jabai harus mengambil buku itu. Contohnya, kamu jangan nakal ya Jabai, kamu nggak boleh nakal ya Jabai. Kalau dibilang orang tua seperti itu, maka Jabai tidak akan nakal ketika mendengarkan nasihat orang tua. Yang kedua adalah bersikap sopan kepada orang tua. Ketika anak-anakku sekalian berjumpa dengan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, maka kita harus menyapa. Mau kemana Namboru? Dari mana tulang? Harus sopan. Dan yang ketiga adalah tidak berbicara kotor dan tidak melawan ayah dan ibu kita. Ketika orang tua kita menyuruh kita, anak-anakku sekalian, kita harus sopan. Ketika mau bertanya sama orang tua, anak-anakku sekalian harus sopan. Oke, anak-anakku sekalian, kita harus menghormati orang tua kita dan orang yang lebih tua dari kita. Karena apa? Karena orang tua adalah wakil dari Tuhan. Orang tua adalah wakil dari Bapa di sorga. Maka kita harus menghormati orang tua kita. Oke, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku sekalian dapat menerima dan menghormati orang tua kita. Oke, sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, kita berdoa supaya kita dapat menghormati orang tua kita. Kita berdoa, tundukkan kepala anak-anakku sekalian, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami telah siap melakukan pembelajaran kami, di mana kami mempelajari tentang menghormati orang tua. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang bisa menghormati orang tua kami, yang bisa menghormati orang-orang yang lebih tua dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, amin. Oke anak-anak ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di minggu depan. Shalom.